Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita semua semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alza, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Akan dipimpin oleh rekan kalian. Citra, silakan ke depan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih Citra. Kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dulu biar apa? Biar semangat dan lebih konsentrasi. Siap ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, terima kasih. Nah, saat kalian kelas 4 dulu, kalian pernah belajar bangun datar apa saja? Coba diingat-ingat. Segitiga, betul. Apalagi? Segi 4, jajar genjang, iya. Apalagi? Persegi panjang, trapesium. Ya, lingkaran juga termasuk bangun datar. Nah, sekarang coba amati ruangan kelas kita ini. Benda apa saja yang menyerupai bentuk-bentuk yang tadi kalian sebutkan? Penggaris segitiga, iya ini ya. Papan tulis bentuknya apa? Persegi panjang. Apalagi? Ada nggak? Jendela bentuknya apa ya? Persegi atau segi 4. Kalau atasnya ventilasinya bentuknya apa? Persegi panjang, betul. Jadi, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu 1. Dengan mengamati video dan media konkret, peserta didik dapat memahami konsep keliling bangun datar dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menghitung keliling bangun datar dengan tepat. Jadi nanti kalian itu akan mengamati video pembelajaran yang akan ibu tayangkan dan nanti kalian akan berdiskusi ke kelompok ya. Profil pelajar Pancasila yang akan ada dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Kemudian gotong royong dan mandiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Silahkan kalian semuanya berdiri dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
silahkan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang keliling bangun datar. Mari kita semua untuk menyimaknya. Keliling bangun datar. Pernahkah kalian melihat orang berlari mengitari suatu lapangan? Pelari akan berlari dari titik start, kemudian memutari tepi lapangan dan berakhir di tempat yang sama ketika pelari melakukan start. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan keliling lapangan, yaitu jarak yang ditempuh seorang pelari mengelilingi tepi suatu lapangan sebanyak 1 putaran. Misalkan lapangan tersebut berukuran panjang 100 meter dan lebar, maka pelari akan menempuh jarak 100 meter ditambah 50 meter ditambah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 300 meter. Keliling persegi. Untuk mencari keliling persegi, konsepnya sama seperti mencari keliling lapangan oleh pelari. Misalkan, diketahui sebuah persegi dengan panjang sisinya 5 cm. Maka, keliling persegi tersebut adalah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Karena persegi itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka mencari kelilingnya dapat kita hitung dengan mengkalikan 4 saja, yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 5 cm, sama dengan 20 cm. Keliling persegi panjang. Untuk mencari keliling persegi panjang, konsepnya pun sama seperti mencari keliling lapangan oleh pelari tadi. Misalkan, diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran panjangnya 12 cm dan lebar 6 cm. Maka keliling persegi panjang tersebut tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya. 12 cm ditambah 6 cm ditambah 12 cm ditambah 6 cm. Hasilnya 36 cm. Oleh karena persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sama, maka mencari kelilingnya dapat kita hitung dengan cara menjumlah 2 sisi panjang dan 2 sisi lebarnya. Jadi kita dapati rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali dalam kurung 12 ditambah 6. Jadi sama dengan 2 dikali 18, sama dengan 36 cm. Yang ketiga, keliling segitiga. Mencari keliling segitiga konsepnya pun sama. Kalian hanya menjumlah panjang tepi sisi dari segitiga tersebut. Misalkan diketahui sebuah segitiga dengan ukuran sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat kita hitung kelilingnya, yaitu 12 cm ditambah 9 cm ditambah 6 cm sama dengan 27 cm. Keliling gabungan. Misalkan ada sebuah bangun datar seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gabungan persegi dan persegi panjang. Ditanyakan kelilingnya, maka konsepnya sama saja. Kalian hanya menjumlahkan semua sisi tepi bangun tersebut, ya. Maka kelilingnya, ya, hasilnya 32 cm. Nah, disajikan gambar seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dari bangun persegi panjang dan segitiga sama kaki. Ditanyakan kelilingnya, maka konsepnya sama. Menghitung keliling berarti kalian hanya menghitung panjang lintasan sisi bagian tepi bangun tersebut. Jadi kelilingnya tinggal kita jumlahkan, ya, semua sisi tepinya. Nah, hasilnya 36 cm. Sampai di sini pembahasan konsep keliling. Itu mengenai konsep keliling bangun datar. Dari video yang sudah kalian lihat dan kalian amati, adakah yang ditanyakan? Coba, ada yang ditanyakan nggak? Atau udah paham dengan penjelasan yang sudah ada di video tersebut? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan benda-benda yang merupakan bangun datar. Coba, ini apa bentuknya?
3. Ada berapa sisinya? Ada 3. Bagaimana cara menghitungnya? Nih, coba ke depan nih. Cara menghitung segitiga ini. Mana, mana, dan mana. Caranya bagaimana? Pegang. Sisi yang ini, terus ditambah sisi yang ini, kemudian ya betul. Jadi ketiga sisinya dijumlahkan. Ini segitiga apa? Ada yang tahu nggak? Siku-siku, betul. Ini segitiga siku-siku. Sekarang ibu punya gambar. Kalian sebutkan bangun apa saja yang ada di sini. Siku-siku, betul. Ini segitiga siku-siku. Sekarang ibu punya gambar. Kalian sebutkan bangun apa saja yang ada di sini. Coba, ini bangun apa saja namanya? Yang ini apa? Layang-layang. Yang ini segitiga siku-siku. Yang ini persegi panjang. Oke, ini segi. Nah, betul. Ini apa? Persegi atau segi 4. Yang ini lingkaran. Yang ini segi 5. Betul. Ini segitiga. Ini trapesium. Pintar. Sekarang silahkan kalian kategorikan. Ibu punya macam-macam bentuk. Sebentar ya. Macam-macam bentuk bangun datar. Kalian kategorikan bangun-bangun ini sesuai namanya. Di sini ada segi 4, ada segi 3, ada segi banyak ya. Silahkan. Mau siapa dulu? Mau Apple dulu? Boleh. Tempelkan sesuai dengan namanya. Yuk. Siapa lagi yang mau? Alis mau? Ya, boleh. Ya, tempelkan. Firman mau yang mana? Langsung tempel. Azza, ayo sini. Azza. Di mana coba? Ayo. Ibni mau nyoba? Ya, apalagi yang mau? Ya, boleh Irsyad, silahkan. Jadi sekarang kalian akan berdiskusi untuk menentukan keliling bangun datar. Sebelum kalian berkelompok di sana, silakan kalian maju dulu sesuai dengan minat kalian. Kalian pengennya di mana? Di segi 4, segi 3, apa segi banyak? Coba. Silakan siapa yang mau duluan? Apple, maju dulu. Ya, boleh. Baris ya, baris dulu. Nanti kalau udah baris, kalian duduk di sesuai kelompoknya. Segitiga di belakang Apple berdiri. Ayo, siapa lagi? Segi 4? Segi 4 ya, Kak? Yuk. Segi banyak? Lisa, ya, baris. Ayo teman-temannya yang lain. Baris dulu, nanti kalau baris baru kalian duduk lagi untuk berkelompok sesuai dengan minat kalian terhadap bentuk bangun datar. Berarti ini segitiga. Ini segi 4, yang itu segi banyak. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Silahkan. Ini segi banyak. Segitiga. Sebelum kita berdiskusi, mari kita tepuk apresiasi dulu. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu super, menakjubkan, fantastik, mantap sekali. Nah, sekarang
Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan perintah yang ada di sini ya. Perhatikan sebelum berdiskusi, kalian tulis nama kelompok dan kelas pada kolom yang kotak. Silakan kalian tulis nama kelompoknya. Sambil kalian menulis, dengarkan ibu baik-baik ya. Kerjakan tugas dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kemudian nanti ada durasi diskusi kelompoknya selama 10 menit. Cermati langkah kerja yang tertera. Kemudian nanti jika ada kesulitan silakan kalian bertanya, ibu akan membantu. Kalau sudah selesai kalian periksa kembali hasil pekerjaannya. Kalau sudah dirasa betul baru nanti boleh bilang sudah selesai. Kalau sudah ditulis nama kelompoknya, perwakilan masing-masing kelompok silakan mengambil bentuk sesuai nama kelompoknya. Silakan diambil lagi yang tadi ditempel. Yuk. Perwakilan saja. Sini di bawah. Udah selesai semua? Sekarang kalian simpan dulu semua alat tulisnya. Jangan melakukan aktivitas apapun. Duduk yang nyaman, letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Dengarkan ya ibu baik-baik ya. Kalian pejamkan mata. Ambil napas, hembuskan. Ambil lagi napas, hembuskan. Tenangkan diri kalian, fokuskan pikiran kalian untuk persiapan melakukan presentasi. Tenangkan, fokuskan, pejamkan matanya. Ya, ambil napas lagi. Hembuskan. Ambil napas lagi. Hembuskan. Sekarang silahkan buka mata kalian. Sudah tenang? Nah, kegiatan yang barusan itu tujuannya adalah supaya kalian bisa lebih rileks ya. Bisa lebih berfokus dan konsentrasi untuk mempersiapkan presentasi kelompok mana yang udah siap? Berarti segitiga. Presentasi hasil dari diskusi tadi. 13 ditambah 13 ditambah 12. Ya, jadi total kelilingnya 38 cm. 38 cm. Tadi ada lagi kan, masih ada bangun segitiga yang lain ukurannya berbeda. Nah, silahkan kalian presentasikan juga. Epul, maju sini. Bacakan hasilnya. Ya, sisinya berapa aja? Dan berarti itu segitiga sama sisi. Nah, jumlah kelilingnya berapa? 30. Dari kelompok segitiga sudah menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok segitiga? Atau cukup? Sudah jelas? Oke. Terima kasih kelompok segitiga. Silakan duduk kembali ya. Sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Segi banyak atau segi 4? Segi 4. Oke, silahkan. 48 cm. Tadi ada 2 lagi. Ayo siapa temannya yang mau maju untuk menyampaikan hasilnya? Nah, silahkan disampaikan Tias. Nah, sisi-sisinya silahkan sebutkan sisinya berapa aja yang bangun kedua. Lu, terus ditambah? Ya? Betul? Totalnya jadi? Ya, 40. Ada yang ditanyakan untuk kelompok
kelompok segi 4 atau persegi? Ayo, segi banyak sama segitiga ada yang bertanya ke kelompok ini tidak? Tidak. Cukup jelas penyampaiannya. Oke, kalau gitu terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kelompok segi 4. Selanjutnya adalah kelompok segi banyak. Silakan ke depan. Nama bangun datar segi banyak. Jadi kelilingnya 32 cm. Masih ada ya satu lagi yang belum disampaikan. Ayo temannya silahkan maju. 6 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 semuanya kelilingnya menjadi 38 cm. Nah, dari kelompok segi banyak ini kan sudah menyampaikan apa yang didiskusikan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Cukup jelas? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok segi banyak. Kita tepuk wow mau? Oke, tepuk wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow, keren. Terima kasih untuk partisipasinya, sudah presentasi, udah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kesimpulannya untuk menentukan keliling bangun datar itu dengan cara menjumlahkan sisi-sisinya ya. Untuk persegi atau segi 4 yang mempunyai ukuran panjang sisi sama, kalian bisa langsung dengan cara mengalihkan panjang sisi yang ada dikali 4 sisi. Karena kan sisinya ada 4 ya. Nah, misalnya diketahui satu sisinya itu 5 cm. Berarti tinggal 4 dikali 5 cm. Langsung 20. Itu sama penyelesaiannya dengan ketika kalian menjumlahkan secara per sisi ya, misalnya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, semuanya jadi 20. Kemudian kalau segitiga. Nah, segitiga ada berapa? Ada yang tahu segitiga ada berapa macam? Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku. Oke. Nah, untuk segitiga juga berlaku seperti segi 4 atau persegi, tapi hanya untuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya sama, maka kalian bisa langsung menggunakan rumus, yaitu dengan ketiga sisi berarti 3 dikali salah satu sisinya. Misalnya sisinya itu berapa? 3 misalnya ya. Satu sisinya itu 3 cm yang segitiga sama sisi, berarti cara menghitungnya adalah 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 9. Betul. Nah, untuk segitiga sama kaki itu ada 2 sisi yang sama. Itu bisa menggunakan rumus tidak kira-kira? Bisa ya, tapi hanya 2 yang bisa langsung dihitung. Nah, misalnya sisi segitiga sama kakinya, yang satu sisinya itu 7, yang ini juga 7, yang ininya misalnya 3. Berarti nanti kalian bisa langsung menghitung dengan 2 dikali 7 pakai kurung ditambah 3. Berarti 2 kali 7 berapa? 14 ditambah 3. Jadi berapa? 17 ya. Sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaanmu pada saat kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah senang? Apakah marah? Apakah males ya? Apa sih jenuh? Nggak seru gitu. Kalian silahkan gambar ekspresi ini. Nanti Ibu kasih ya. Kalian gambar ekspresi ini masing-masing. Kalian gambar dan tempelkan di papan ekspresi. Oke, siap? Siap. Oke. Ntar ya, Ibu bagikan dulu. Silahkan. Yuk, silahkan gambar. Oh iya.
Sebelum kalian menempelkan ekspresi kalian, silahkan kalian kumpulkan LKPD yang tadi Ibu bagikan. Yuk, sini sama perwakilan aja ya, biar nggak harus semuanya ke depan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Sudah? Siap ditempel? Oke, silahkan kalian tempel di papan ekspresi. Yang sudah, silahkan kembali ke tempat duduknya. Jadi, apa perasaannya? Bagaimana? Terima kasih. Nah, dalam kegiatan ini yang sekarang, yang tadi kita udah lalui, apa yang kalian sukai pada saat apa? Berhitung. Epwor senang berhitungnya. Hebat. Yang lainnya ada lagi? Menggambar. Oke. Terus Ibu mau tanya, bagian materi mana yang dirasa sulit? Dirasa sulit nggak ketika menentukan keliling? Oke. Jadi Ibu ingatkan lagi ya, cara menghitung keliling itu seperti tadi. Kalau yang segi 4 bisa dengan 4 langsung dikali salah satu sisinya. Kalau segitiga sama sisi bisa langsung dikali ketiga sisi dikali salah satu sisinya. Sama kaki, 2 sisi dikali salah satu sisi ditambah sisi yang satu lagi. Oke, paham sampai situ ya? Jadi hari ini kita belajar tentang segitiga, segi 4 atau persegi dan segi banyak. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sekarang. Kalian semua adalah anak-anak hebat. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi dulu ya. Kasih nama, kasih kelas, hari dan tanggal. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, makasih ya udah mengerjakan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi keliling bangun datar adalah yang pertama, bangun datar adalah bangun-bangun yang memiliki permukaan datar dan terbentuk dari 2 dimensi. Kemudian yang kedua, bangun datar memiliki berbagai bentuk seperti segitiga, segi 4, segi banyak. Segi banyak itu ada segi 5 atau pentagon, segi 6 heksagon, segi 8 oktagon atau astakona, persegi panjang, lingkaran, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan jajar genjang. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bangun 2 dimensi atau keliling bangun datar adalah panjang total garis yang mengelilingi bangun datar tersebut. Keliling biasanya diukur dalam satuan panjang seperti meter, sentimeter, kilometer, atau unit lainnya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pertemuan matematika selanjutnya adalah tentang menentukan luas bangun datar. Kalian bisa baca-baca dulu di rumah ya, persiapkan tentang materi luas bangun datar. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran sudah selesai. Nah, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alja, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
adkhil ala